Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan algoritma dan arsitektur kohonen serta pengenalan pola dengan kohonen. Di sini kelompok 9 berjumlah 2 anggota, Alwin Priamuljembua dan saya sendiri Widi Ardiansyah. Di sini akan menjelaskan metode kohonen. Metode kohonen atau self-organizing map atau SOM merupakan salah satu metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Neuron dengan jarak paling dekat terhadap data input akan menjadi pemenang dan bobotnya akan diperbarui selama proses pelatihan sehingga terbentuk beberapa klaster. Dan di sini ada contoh input layer. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur kohonen. Arsitektur kohonen terdiri dari lapisan input layer dan lapisan kompetitif atau competitive layer. Setiap neuron pada lapisan kompetitif akan saling bersaing untuk menjadi neuron pemenang berdasarkan jarak terkecil terhadap data input. Dan di sini ada komponen, yang pertama input layer X1, X2 sampai Xn, dan yang kedua competitive layer, yang ketiga winner neuron atau neuron pemenang. Di sini ada algoritma pelatihan kohonen. Yang pertama, inisialisasi bobot awal untuk setiap neuron dengan nilai tertentu. Yang kedua, menentukan nilai learning rate A sebagai parameter pembelajaran. Yang ketiga, menghitung jarak antar data input dengan bobot setiap neuron. Yang keempat, menentukan neuron pemenang, yaitu neuron dengan jarak terkecil. Yang kelima, memperbarui bobot neuron pemenang agar lebih mendekati data input. Yang keenam, mengurangi nilai learning rate A secara bertahap pada setiap epoch. Yang ketujuh, mengulangi proses pelatihan hingga kondisi berhenti tercapai, seperti mencapai epoch maksimum atau error minimum. Di sini ada contoh gambarnya. Data dan parameter yang digunakan. Di sini adalah contoh data input dan contoh data parameter pelatihan. Dari data tersebut ada dua variabel, yaitu X1 dan X2, yang akan dikelompokkan menjadi dua klaster menggunakan metode kohonen dengan nilai learning rate awal sebesar 0,6 dan maksimum epoch sebanyak 10. Bobot awal dan parameter pelatihan. Di sini ada contoh parameter pelatihan dan ada contoh bobot awal. Dari seluruh neuron diinisialisasi dengan nilai 0,50 nilai learning rate awal ditetapkan sebesar 0,60 dan akan dikurangi sebesar 50% setiap pergantian epoch hingga mencapai epoch maksimum ke-10. Dan selanjutnya akan teman saya yang akan membacanya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan epoch ke-1, data yang ke-1. Di sini bisa kita lihat ada data input, perhitungan jarak, neuron pemenang, bobot baru, dan alur prosesnya. Pada epoch ke-1, data input yang digunakan adalah 0,1 banding 0,1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kedua klaster memiliki nilai jarak yang sama, yaitu 0,32. Karena jaraknya sama, maka klaster 1 dipilih sebagai neuron pemenang. Selanjutnya, bobot pada klaster 1 diperbarui menggunakan nilai learning rate sebesar 0,6, sehingga diperoleh bobot baru sebesar W11 sama dengan 0,26 dan W12 sama dengan 0,26. Oke, selanjutnya masih di epoch ke-1, ini data kedua dan data ketiganya. Dan bisa kita lihat di data kedua dan data ketiga ada input perhitungan jarak neuron pemenang dan bobot update-nya, bobot barunya. Pada data kedua dan data ketiga, klaster 1 memiliki nilai jarak yang lebih kecil dibandingkan klaster 2 sehingga terpilih sebagai neuron pemenang. Bobot klaster 1 kemudian diperbarui menggunakan learning rate sebesar 0,6 sehingga menghasilkan bobot baru yang akan digunakan pada proses berikutnya. Di sini masih epoch ke-1, data ini yang data ke-4 sampai data ke-6. Bisa kita lihat di sini dari input perhitungan jarak, neuron pemenang, dan bobot barunya. Pada data ke-4, klaster 2 memiliki nilai jarak terkecil sebesar 0,0400 sehingga terpilih sebagai neuron pemenang dan bobot klaster 2 diperbarui.
Pada data kelima, klaster 2 kembali memiliki nilai jarak terkecil sebesar 0,0104, sehingga bobot klaster 2 diperbarui untuk menyesuaikan dengan data input. Pada data ke-6, klaster 2 tetap menjadi neuron pemenang karena memiliki nilai jarak yang lebih kecil dibandingkan klaster 1. Seluruh proses pada epoch ke-1 dilakukan menggunakan nilai learning rate sebesar 0,6. Di sini bisa kita lihat epoch kedua dan perubahan learning rate-nya. Ada perubahan learning rate-nya, parameter epoch keduanya, terus ada proses pelatihannya dan alur epoch-nya. Pada akhir epoch ke-1, nilai learning rate dikurangi sebesar 50% dari nilai sebelumnya, yaitu dari 0,6 menjadi 0,3. Selanjutnya, proses pelatihan pada epoch kedua dilakukan dengan menggunakan bobot hasil akhir dari epoch ke-1 dan langkah perhitungan yang sama hingga mencapai epoch maksimum. Oke, karena kalau dijelaskan sampai epoch ke akhir dari bertahap memakan waktu yang sangat lama, jadi kita pangkas langsung ke bobot akhirnya, yaitu epoch ke-10. Di sini bisa kita lihat di bobot akhir, visualisasi bobot akhirnya, dan hasil penelitiannya, yaitu proses pelatihan dilakukan hingga mencapai epoch ke-10. Nilai learning rate terus berkurang pada setiap epochnya. Bobot akhir yang diperoleh menjadi representasi dari masing-masing klaster. Setelah proses pelatihan dilakukan hingga epoch ke-10, diperoleh bobot akhir untuk masing-masing klaster. Bobot tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses pengujian dan penentuan klaster pada data baru. Dan ini pengujian data dan penentuan klasternya bisa kita lihat dari data uji, perhitungan jaraknya, terus ada di posisi bobot akhirnya, dan hasil pengujiannya. Setelah proses pelatihan selesai, dilakukan pengujian menggunakan data baru yaitu 0,3 banding 0,1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jarak terhadap klaster 1 sebesar 0,0078 dan jarak terhadap klaster 2 sebesar 0,0776. Karena klaster 1 memiliki nilai jarak yang lebih kecil, maka data tersebut termasuk ke dalam klaster 1. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu algoritma Kohonen merupakan metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripannya. Proses pelatihan dilakukan secara berulang dengan memperbarui bobot neuron dan mengurangi nilai learning rate pada setiap epoch hingga mencapai epoch maksimum. Bobot akhir yang diperoleh digunakan sebagai acuan dalam proses pengujian data baru. Berdasarkan hasil pengujian data, 0,3 banding 0,1 memiliki nilai jarak terkecil terhadap klaster 1, sehingga data tersebut termasuk ke dalam klaster 1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.